Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Rahmawati, NIM H04219014. Nah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Komunitas Plankton pada Perairan Habitat Mangrove di Gili Sulat, Lombok Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberagaman spesies plankton di wilayah perairan habitat mangrove di Gili Sulat, Lombok Timur. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif, yaitu dengan melakukan pengambilan sampel di perairan habitat mangrove di Gili Sulat, Lombok Timur pada bulan Juli 2016. Nah, setelah itu dilakukan pengamatan atau identifikasi pada berbagai jenis spesies mangrove yang dilakukan di Laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Mataram pada bulan Juli sampai Agustus 2016. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama, jaring plankton dengan mata jaring 20 mikron yang digunakan untuk menyaring 1000 liter air laut pada saat pengambilan sampel. Setelah itu, botol yang di dalamnya sudah terdapat formalin dengan konsentrasi 4%. Nah, formalin ini bertujuan untuk mengawetkan si plankton. Setelah itu, alat-alat laboratorium seperti mikroskop yang digunakan untuk mengidentifikasi morfologi dari plankton. Analisis data pada penelitian ini meliputi kemelimpahan, indeks keanekaragaman, dan indeks kemerataan spesies. Kemelimpahan bertujuan untuk menghitung jumlah sel plankton. Yang kedua adalah indeks keanekaragaman spesies yang bertujuan untuk mengetahui keberagaman spesies dalam satu wilayah. Yang ketiga adalah indeks kemerataan spesies. Nah, indeks kemerataan spesies ini digunakan untuk mengetahui pola persebaran spesies. Apabila nilai indeks kemerataan ini tinggi, maka keberadaan spesies pada satu wilayah tersebut merata. Nah, apabila indeks kemerataan spesies ini rendah, maka keberadaan biota di perairan ini tidak merata. Hasil dan pembahasan. Pada perairan habitat mangrove di Gili Sulat, Lombok Timur, telah teridentifikasi sebanyak 9 kelas, 31 ordo, dan 116 spesies plankton, yang diantaranya adalah jenis fitoplankton yang terdiri dari 6 kelas, 27 ordo, dan 109 spesies, sedangkan jenis zooplankton terdiri dari 3 kelas, 4 ordo, dan 7 spesies. Persebaran plankton tertinggi terjadi di titik sampel ketiga, sedangkan persebaran plankton terendah terjadi di titik sampel kedua. Hal ini terjadi karena titik sampel kedua terletak di dekat dermaga, yang artinya tidak adanya tumbuhan mangrove yang dapat menghalangi gelombang arus yang mengakibatkan plankton pasif hanyut oleh arus. Nah, sedangkan titik sampel ketiga terletak di wilayah habitat mangrove yang mengakibatkan masih adanya tumbuhan mangrove seperti Rhizopora mucronata yang dapat menghalangi gelombang arus sehingga plankton pasif dapat berkembang biak dengan baik. Indeks keanekaragaman plankton dikategorikan sedang sampai tinggi, yang artinya keanekaragaman plankton di wilayah tersebut adalah sedang, tingkat produktivitas plankton rendah, dan kondisi ekosistem plankton cukup seimbang. Indeks kemerataan plankton berkisar antara 0,724 sampai 0,944, yang berarti persebaran individu tiap spesies cenderung sama. Jadi kesimpulannya adalah pada perairan habitat mangrove di Gili Sulat, Lombok Timur telah diidentifikasi sebanyak 9 kelas, 31 ordo, dan 116 spesies
yang diantaranya adalah jenis fitoplankton terdiri dari 6 kelas, 27 ordo, dan 109 spesies. Sedangkan jenis zooplankton terdiri dari 3 kelas, 4 ordo, dan 7 spesies. Indeks keanekaragaman plankton di wilayah ini cenderung sedang sampai tinggi, yang artinya keanekaragaman plankton adalah sedang, tingkat produktivitas plankton rendah, dan kondisi ekosistem plankton cukup seimbang. Sekian review jurnal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.